Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Talunan Service. Kali ini lur, saya akan sedikit berbagi tentang amplifier TOA, yang mana amplifier TOA ini model ZA1025 lur. Nah, ini sudah diservis lur. Jadi di sini saya akan berbagi pengalaman kerja saya. Semoga ucapan yang akan saya jelaskan nanti ini bisa menjadi referensi buat para pemula dan juga bisa jadi pengingat untuk yang sudah master. Nah, sebelum saya lanjutkan, di sini saya yang mempunyai channel Talunan Service ini mohon maaf jika ada teman-teman yang sudah berkunjung dan saya belum sempat mengunjungi channel kawan-kawan, mohon dimaafkan karena ini memang lagi tahap kesibukan dulur. Dan setelah upload langsung kita tinggal saja lur. Nah, begitu. Dan tidak lupa saya ucapkan terima kasih atas dukungannya kepada channel kecil saya ini lur. Nah, terima kasih atas dukungannya semua. Oke dulur, amplifier ini datang ke tempat saya dengan keadaan dengung dan transistor final panas sebelah nih lur ya. Nah, ini di sini untuk jenis TOA ini memakai transistor yang satu jenis dulu ya, yaitu umumnya C5198. Dan ini juga C5198, dan ini sudah bekas dari sahabat teknisi dulu ya. Dan awal kedatangannya di sini kawan kita seprofesi. Jadi ini amplifiernya panas lur. Nah, lama kelamaan mungkin ada kekonsletan. Nah, di sini sudah ada penambahan transistor final dari Astelo ya, yaitu tip 3055 dan 2955 dan 2 buah resistor kapur. Ini mungkin tujuannya biar transistor final lebih adem dulu ya. Walaupun di sini ini nilainya tidak sama dulu ya. Nah, itu tidak apa-apa ya, karena sesuai pengetahuan masing-masing. Dari itu saya akan jelaskan untuk permasalahan amplifier ini. Transistor finalnya panas sebelah dulur, dan ketika dinyalakan di speaker itu dengung keras dulur ya. Dan jika kita memakai speaker pasif, nah itu konus speaker itu nyebul ke dalam ya dulur ya, atau keluar dulur ya. Nah, jadi tidak ada keluar suara, jadi input suaranya tidak ada. Nah, ternyata setelah dicek, ternyata untuk semua transistor ini dulur, ini masih normal-normal saja dulur ya. Awalnya saya mengira ini mati semuanya dulur ya untuk transistor finalnya, tetapi setelah dicek ini normal-normal saja. Tetapi setelah saya temukan penyakitnya, ini tidak saya pasang dulur, jadi originalnya saja. Adapun untuk panasnya nanti akan saya kasih tahu cara penyetingannya dulur ya. Nah, ini jadi kesimpulannya ini masih hidup semua dulur ya. Nah, begitupun dengan transistor bawaan ini dulur, setelah saya cek. Nah, ini C5198, C5198 juga masih dalam keadaan baik-baik saja dulur ya. Tetapi ketika dinyalakan, nah itu tidak keluar suara. Dan yang sebelah sini lur, yang saya pegang ini, di sini panas berlebih dulur. Nah, setelah cek dan recheck dulur, nah akhirnya saya ketemukan di sini ada satu buah transistor dengan seri C2274. Nah, di sini dulur, ini dalam keadaan mati total, semua kakinya sudah tidak ada resistansi atau sudah tidak ada hubungan dulur ya. Dan transistor ini letaknya di drivernya dulur. Nah, di sini dulur. Nah, ini jempol saya ini. Nah, ini ya. Nah, itu. Nah, yang mana transistor ini adalah sebagai drivernya untuk mendorong transistor final ini dulur ya. Nah, ini
yang jalurnya mendapatkan kaki kolektor dulur ya. Begitupun dengan yang sebelahnya ini dulur. Nah sebentar, nah ini dulur ya. Nah ini, adapun untuk penggantinya saya tidak ada yang sama dulur ya. Jadi setelah saya cari informasi untuk transistor C2274 ini adalah transistor jenis NPN dulur ya. Jadi bisa kita ganti dengan TIP41. Nah ini dulur, jadi di sini saya menggantinya dengan tip 41 ya, 2 buah. Sebetulnya yang mati itu dulur hanyalah 1 buah lur. Nah ini hanya 1 buah saja lur, yang bagian yang panas betul ini dulur ya. Cuma agar imbang kita ganti kedua-duanya dengan TIP41 dulur ya. Nah ini bisa dilihat dari PCB nya juga, ini nampak panas berlebih dulur ya. Nah ini tulisan resistor kapurnya saja sampai mengelupas dulur ya. Ini menandakan amplifier ini panas berlebih diakibatkan karena tidak stabil panasnya dulur ya. Nah itu makanya kawan teknisi saudara kita mengakalinya dengan menambahkan 2 transistor ini, tetapi alhasil ya berkendala kembali dulu ya. Jadi cara terbaik adalah kita harus mencari penyakitnya, dan penyakitnya itu adalah rusaknya driver ini dulu ya. Nah ini jadi transistor ini panas sebelah, entah itu karena ditambahkan dengan yang tidak sejenis dulu ya, saya tidak tahu. Karena secara teori umumnya jika menambahkan transistor itu harus seri yang sama, kekuatan yang sama dulu ya. Nah, begitupun untuk R kapurnya ini juga seharusnya sama 0,1 dulur ya. Nah tapi kita saling menghormati saja dulur. Nah itu jadi di sini saya melepasnya dulur. Adapun untuk panas berlebih dulur, nah di sini setelah saya ganti TIP 41 kedua-duanya itu nyala dengan normal dan sudah saya tes ini dulur ya, sudah beberapa jam lah dulur ya. Nah ini dengan memakai speaker pasif 15 in dulur ya, karena saya tidak punya speaker corong toa dulur. Nah adapun untuk panas berlebih dulur ya, Nah sebentar dulur, sebelumnya untuk transistor C5198 ini tidak saya ganti dulur ya, karena memang kondisinya masih baik. Nah adapun untuk menghindari panas berlebih, nah di sini di kaki basis ini dulur nih, nah ini kaki pertama dari kedua buah transistor ini harus kita ukur ke ground dulur ya. Nah tegangannya harus 0. Untuk amplifier jenis ini dulur ya, harus 0,5 atau 0,6 atau 0,7 dulur ya. Nah dan itu bisa disesuaikan dengan catatan ketika kita mengukur transistor di basisnya ini 0,7, kita tes untuk musiknya dulur ya. Nah itu karena kalau mic ini kurang begitu kelihatan dulur ya. Nah jika bias kurang, nah itu volume kecil, suara yang dihasilkan oleh amplifier ini itu akan serak dulur ya. Nah jadi harus sambil dites. Caranya yaitu dengan memutar trimpot di sini dulur. Nah ini, nah di sini ada trimpot 102 yaitu 1K. Nah ini dulur ya, silakan diputar ke kiri atau ke kanan dulur ya, tidak ada patokan karena ini juga berbanding terbalik dulur. Diputar ke kiri seharusnya ngurangin, ini malah naik dulur ya. Nah jadi silahkan hanya untuk referensi saja diputar-putar sehingga mendapatkan arus tegangan yang pas untuk basis transistor ini dulur ya. Nah ini atau kaki pertama. Nah di sini saya memakai 0,6 dulur ya. Nah ini untuk amplifier jenis 1025 dulur ya, karena amplifier beda-beda. Nah di sini saya memakai bias 0,65 dan sangat imbang sekali dulur ya. Nah alhasil sudah tidak panas lagi. Dari itu saya
saya kembalikan ke originalnya, dan transistor ini tidak saya pasang. Ini bonus buat saya mungkin lur ya. Nah itu karena ini sudah normal. Caranya gampang, kita tes setel musik dengan volume minimal setengah ya, istilahnya rada kenceng lur. Kalau memang overhead panas berlebih, itu akan terasa di body amplifier ini dulur ya. Nah ini normal-normal saja, alhamdulillah dulur. Nah mungkin hanya itu saja dulur, ini pengalaman servis oh ya. Dan di sini juga ada tambahan, datang ke tempat saya ini sudah meledak kapasitor ini dulur ya. Ya mungkin kalau menurut saya mungkin karena kinerjanya tidak stabil dulur ya. Nah ini papan PCB nya juga sampai tuh dulur ya. Dan dengan catatan untuk pengesetan bias dulur, untuk amplifier beda-beda. Untuk tipe lebih tinggi lagi yang lebih besar dari ini saya lupa tipenya, contoh mungkin 2060 atau berapa gitu dulu ya. Nah itu tidak mesti 0,7 sih dulu, bahkan ada yang sampai 1 volt dulu ya. Nah jadi tergantung rangkaiannya, jadi ini disesuaikan saja. Yang penting sudah hidup, kita tes. Jika panas berlebih, trimpot yang ini kita putar sambil disetel sampai suara tidak serak pada saat volume kecil dulu ya. Nah ngetesnya di musiknya dulu ya, karena kalau di mic ini kurang kelihatan dulu. Jadi di AUX-nya ini, kalau AUX-nya bersih, input MP3-nya bersih, nah itu umumnya di mic-nya juga sudah bersih. Oke dulur, atas segala kesalahan mohon dimaafkan. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.